Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan bahas tentang nilai tukar, pengertian, faktor yang mempengaruhi, dan sistem kurs mata uang. Pengertian nilai tukar. Secara umum, nilai tukar dapatlah diartikan sebagai perbandingan antara harga mata uang suatu negara dengan harga mata uang negara lain. Nilai tukar disebut juga sebagai nilai kurs. Nilai kurs merupakan harga satu satuan mata uang asing dalam satuan uang dalam negeri. Ya. Dengan kata lain, kurs merupakan harga suatu mata uang bila mana ditukarkan dengan satu mata uang lainnya. Kurs rupiah terhadap dolar Amerika, yen, pound sterling, dolar Australia, dolar Singapura, dan euro merupakan mata uang yang paling dikenal. Karena mata uang ini sering muncul di berbagai media massa. Dan mata uang tersebut dianggap memiliki nilai yang stabil. Juga sering menjadi alat pembayaran internasional. Dalam kurs terdapat istilah kurs jual dan kurs beli. Nah, kurs jual dan kurs beli ini digunakan perusahaan money changer dalam memperoleh keuntungan dari pada penukaran mata uang asing tersebut. Ya, kurs jual yaitu kurs yang berlaku saat kita ingin menjual rupiah kepada money changer atau akan menukarkan rupiah dengan mata uang asing. Ya. Sedangkan kurs beli adalah kurs yang berlaku saat kita ingin menukarkan mata uang asing dengan mata uang rupiah. Atau dalam kata lain kita ingin membeli, ya, kita ingin membeli rupiah. Contohnya apabila misalnya Mr. Johnny datang dari Australia, ya, bermaksud menukarkan uangnya sebesar 100.000 dolar Australia dengan uang rupiah untuk misalnya kebutuhan akomodasi selama berlibur di Indonesia. Nah, ia akan memperoleh uang rupiah sebesar hasil perhitungan, ya. Di antaranya misalnya gini, kurs beli, ya, membeli rupiah 100 dolar Australia dikali harga kurs dolar Australia terhadap rupiah misalnya sebesar 9.908 rupiah. Maka nilai rupiahnya adalah 990.810.000 rupiah. Ya, maka jumlah uang rupiah yang dimiliki Mr. Johnny tersebut selama di Indonesia adalah 990.810.000. Ya. Begitu seterusnya, 1.000 dolar Australia misalnya. Nilai kurs dolar Australia terhadap rupiah misalnya kenaikan 10.000, maka dikali 10.000, ya. Itu harga jual berbeda juga dengan harga beli, ya. Biasanya harga jual lebih murah daripada harga beli, ya. Karena money changer mencari keuntungan dari harga jual dan harga beli, ya. Nilai kurs juga dipengaruhi oleh jumlah uang yang ada di dalam negeri, ya. Jumlah uang dalam negeri yang beredar terhadap jumlah barang dan jasa yang dijual, ya. Jadi dipengaruhi oleh jumlah barang dan jasa yang dijual di dalam negeri tersebut. Ya, selain itu keadaan permintaan dan penawaran
mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing serta kurs yang dianut oleh negara tersebut juga mempengaruhi nilai kurs suatu negara, ya. Jadi adanya barang yang beredar di suatu negara, barang maupun jasa, mempengaruhi nilai kurs, juga jumlah mata uang yang beredar, ya, di negara tersebut, baik uang yang berlaku di negara itu maupun uang asing, ya. Nah, sistem kurs yang dikenal ada 3, yaitu sistem kurs tetap, kemudian sistem kurs bebas, dan sistem kurs mengambang, ya. Di dalam sistem kurs tetap, pemerintah berusaha mempengaruhi pasar uang sehingga nilai kurs mata uang dalam negeri tetap seperti sebelumnya. Nah, sistem ini seperti dianut oleh RRC, Republik Rakyat Cina, ya. Kemudian ada lagi sistem kurs bebas, ya, merupakan kebalikan dari sistem kurs tetap. Sedangkan sistem kurs mengambang merupakan gabungan dari kedua sistem, di mana nilai kurs diserahkan kepada kekuatan permintaan dan penawaran, ya, tentu dengan kontrol pemerintah pada batas-batas tertentu yang telah ditetapkan. Nah, sistem kurs mengambang ini dipakai di Indonesia, ya, yang didasarkan pada tadi permintaan dan penawaran, ya. Sistem kurs mata uang. Sedikitnya terdapat 5 sistem kurs utama yang berlaku menurut Triyono 2008, ya, yakni sistem kurs mengambang atau floating exchange rate, kemudian sistem kurs tetap, fixed exchange rate, juga sistem kurs tertambat atau fixed exchange rate. Sistem kurs tertambat merangkak, crawling fixed, dan sistem kurs sekeranjang mata uang atau basket of currencies, ya. Nah, sistem kurs mengambang. Sistem kurs mengambang adalah sistem kurs di mana terdapat campur tangan pemerintah dalam stabilisasi mata uang, ya, melalui kebijakan moneter, ya. Biasanya kurs ditentukan oleh mekanisme pasar. Tetapi apabila di dalamnya sudah terdapat campur tangan pemerintah, maka sistem itu yang ada di dalamnya termasuk mengambang atau mengembang terkendali atau manage floating exchange rate, ya. Kemudian ada sistem kurs tetap. Sistem kurs tetap adalah sistem di mana negara menetapkan juga mengumumkan suatu kurs tertentu atas mata uangnya, serta menjaga kurs dengan cara membeli maupun menjual falas dengan jumlah tidak terbatas, ya. Menetapkan kurs tetap sangat berisiko tinggi bagi negara yang mempunyai ketergantungan tinggi terhadap sektor luar negeri, serta gangguan seperti yang sering mengalami bencana alam dan sebagainya, ya. Kemudian ada lagi sistem kurs tertambat. Sistem kurs tertambat merupakan sistem di mana nilai mata uang suatu negara ditambatkan dengan mata uang negara lain. Seperti misalnya suatu negara menambatkan mata uangnya dengan sekelompok mata uang dari negara lain yang merupakan mitra dagang utama dari negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, mata uang negara tersebut akan bergerak mengikuti gerak mata uang dari negara yang menjadi tambatannya, ya. Kemudian juga ada yang disebut dengan sistem kurs tertambat merangkak, ya. Sistem kurs tertambat merangkak ini adalah sistem di mana suatu negara melakukan sedikit perubahan pada mata uangnya secara periodik dengan tujuan agar mata uangnya bergerak ke arah suatu nilai tertentu dalam kurun waktu tertentu. Nah, keuntungan utama dapat diambil dari sistem ini yaitu negara dapat mengatur penyelesaian kursnya dalam periode yang relatif lebih lama, ya, apabila dibandingkan dengan sistem kurs tertambat. Kemudian sistem sekeranjang mata uang, ya. Sistem kurs sekeranjang mata uang adalah sistem di mana pergerakan mata uang disebar dalam sekeranjang mata uang,
Ya, di mana sistem ini menawarkan keuntungan berupa stabilisasi mata uang suatu negara sebagai hasil dari pergerakan mata uang yang disebar dalam sekeranjang mata uang. Ya, mata uang yang biasanya dimasukkan ke dalam sekeranjang ditentukan oleh seberapa besar peranannya dalam pembiayaan perdagangan negara tertentu. Nah, sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Nilai tukar suatu mata uang akan berubah-ubah, biasanya tergantung dari nilai komponen mata uang yang berubah. Nilai mata uang akan cenderung meningkat ya bila mana permintaan terhadap mata uang tersebut lebih besar dibandingkan dengan pasokan yang ada. Ya, jadi berlaku hukum supply dan demand. Permintaan lebih banyak, maka tentu akan menguat, ya. Serta nilai mata uang yang cenderung menurun apabila permintaan terhadap uang tersebut lebih kecil dari suplai yang ada, ya. Perubahan dalam penawaran dan permintaan terhadap suatu mata uang selanjutnya mengakibatkan perubahan dalam kurs, ya. Dan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Ya, diantaranya adalah satu, adanya perubahan dalam cita rasa masyarakat. Ya, kemudian kedua, perubahan harga barang, ya, baik ekspor maupun impor. Kemudian juga kenaikan harga umum atau inflasi, ya. Perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi juga pertumbuhan ekonomi, ya. Demikian yang bisa kita sampaikan tentang nilai kurs mata uang, ya. Di mana kurs ini sangat dipengaruhi, nilai kurs mata uang ini sangat dipengaruhi intinya oleh permintaan dan penyediaan, ya, supply dan demand atau persediaan, ya. Baik persediaan barang dan jasa, persediaan permintaan dan persediaan mata uang, ya, juga pertumbuhan ekonomi dari suatu negara, ya. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.